Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sun Faxiang Sutra Teratai episode 1185. Dengan praktik dari 7 mestika sebagai benih sebab, diperagung oleh bunga mestika. Dari awal adalah bodhisatwa, tetapi bertindak sebagai praktisi kendaraan kecil, menunjukkan pahala kebajikan tak terhingga kepada para makhluk, berdiam dengan tenang dalam ajaran Buddha, dan terus mencari jalan tiada tara, ke atas mencari jalan kebudaan, dan ke bawah membimbing para makhluk, sehingga dapat menyempurnakan benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Dari awal adalah bodhisatwa, tetapi bertindak sebagai praktisi kendaraan kecil. Ini membahas tentang Buddha mulai memberi peramalan untuk banyak muridnya. Murid melatih diri mengikuti Buddha. Terdapat berbagai jenis akar kapasitas. Akar kapasitas kendaraan kecil, sedang, dan besar, di bawah bimbingan Sang Buddha. Benarkah ada sedemikian banyak orang yang memiliki akar kapasitas kendaraan kecil? Permulaan dari Sutra Teratai, seperti Sariputra, Modgalyayana, Kasyapa, Mahakatyayana, dan lain-lain. Semua ini adalah murid yang dikenal oleh semua orang. Mungkinkah akar kapasitas mereka sedemikian kecil? Apakah mereka sungguh tidak masuk ke kerumunan orang banyak? Sesungguhnya ada. Buddha membabarkan Dharma selama 49 tahun. Mereka murid senior dan mengikuti Buddha selama puluhan tahun. Terkadang mereka juga menggantikan Buddha, membabarkan Dharma di mana-mana. Contohnya, Modgalyayana, contohnya Sariputra, Purna Maitrayani Putra, yang Arya Kasyapa, dan lain-lain. Terkadang juga perlu meninggalkan Buddha, pergi ke tempat lain untuk membabarkan dan mengajarkan Dharma. Demikianlah, tetapi Buddha masih mengkritik mereka, bahwa mereka masih berada di ajaran kendaraan kecil, masih dinamakan Sravaka. Ini yang dikatakan Buddha sebelum memberi peramalan. Namun, ketika mendekati peramalan, Buddha mulai membahas, di masa lampau mereka juga membangkitkan tekad, serta melatih diri sedemikian untuk waktu yang sangat panjang. Hanya saja para praktisi ini semuanya datang dengan ikrar mereka. Mereka dari kehidupan ke kehidupan pada masa kalpa sebanyak butiran debu, yaitu memiliki tekad dan ikrar yang sama dengan Buddha. Hanya saja Buddha Sakyamuni, beliau membangkitkan tekad, tekun dan giat bersemangat. Beliau terjun ke kerumunan orang banyak dengan sangat tekun. Ikrarnya begitu sungguh-sungguh. Beliau bersedia kemanapun untuk bersumbangsi demi semua makhluk. Berbelas kasih pada semua makhluk dan tidak tega melepaskan semua makhluk. Jalinan jodoh dia dengan para makhluk sangat dalam. Beliau bersumbangsi di tengah kerumunan orang banyak dan menciptakan banyak berkah. Ini adalah proses pelatihan diri dari Buddha Sakyamuni. Seperti kita sekarang, ada orang yang sangat bertekad. Mereka sangat cekatan, sangat bersedia untuk membantu orang lain. Dengan sendirinya, dia akan menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Orang akan lebih khusus mencintai dan menghormatinya. Orang akan lebih khusus memujinya. Ini adalah menjalin jodoh baik dengan orang lain. Jika untuk orang biasa adalah demikian saja dan ada orang tahu akan prinsip kebenaran. Namun, mereka tidak suka memaksakan jalinan jodoh dengan orang lain. Demikian, meskipun dia juga membina diri, namun jalinan jodoh dengan orang lain sangat dangkal. Jika demikian, akan lebih lama untuk mencapai kebudaan, karena jalinan jodohnya dangkal. Jalinan jodoh dengan para makhluk tidak cukup, sehingga ada urutan untuk mencapai kebudaan. Dalam anggota Sangga Buddha, ada yang menghindari kemiskinan dan penderitaan dunia. Jika mereka meninggalkan kehidupan duniawi, maka akan sama dengan anggota Sangga Buddha, yaitu mereka perlu berpindah patah.
Ketika orang melihat sangga, melihat orang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, dengan sendirinya akan memberikan persembahan kepada mereka. Kehidupan yang demikian tanpa kerisauan. Demikian pergi menjadi monastik, dengan sendirinya dia tidak akan menghormati dharma. Dengan sendirinya dia tidak akan menaati aturan atau sila. Ada juga yang demikian. Di zaman Buddha ada yang demikian. Bagaimana mungkin ini tidak terjadi di masa sekarang ini? Akan tetapi, orang yang seperti ini, apakah dia tidak memiliki sifat hakiki Buddha? Tentu ada. Memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Semua orang memilikinya. Hanya saja karena ada tabiat buruk, kerisauan, dan ketidaktahuan, sehingga menjadi malas. Karena malas, tidak bersedia giat bersemangat. Sang Buddha demi mereka tiada hentinya membimbing mereka, agar mereka pelan-pelan mendengarnya, agar mereka pelan-pelan menghayatinya, dan agar mereka dipengaruhi secara berkesinambungan. Bukan mereka tidak memiliki tekad besar, mereka ada, hanya saja masih belum matang, masih belum berinisiatif membangkitkan tekad. Jadi setiap orang pada dasarnya memiliki sifat bodhisatwa. Orang yang ingin membangkitkan tekad, telah membangkitkan tekad, telah sangat mendekat Sang Buddha, dan bersamanya melakukan pelatihan diri dan mempraktekannya. Sudah membangkitkan tekad bodhisatwa. Bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad, atau bodhisatwa yang sedang dibimbing, bodhisatwa yang telah dibimbing, bodhisatwa yang sedang dalam proses pencapaian, bodhisatwa yang telah berhasil dalam proses pencapaian. Semuanya ada di dalam. Dari awal, Sang Buddha sudah membabarkan Dharma demi orang-orang yang telah berhasil dalam pencapaian, yang sedang dalam proses pencapaian, orang yang sedang dalam proses pencapaian, sekarang masih terus mendengar, perlahan-lahan meresapinya. Ketika melihat orang lain, Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada mereka, membangkitkan tekad agung. Kelak bisa mencapai kebudaan. Saya juga seharusnya mulai ikut membangkitkan tekad. Saya juga seharusnya jalan masuk ke kerumunan orang banyak. Ini namanya bodhisatwa yang sedang dibimbing. Peramalan Sang Buddha adalah terhadap bodhisatwa yang sedang dibimbing dan yang telah dibimbing. Bagi orang yang memiliki sebab dan kondisi yang telah matang, beliau mulai memberi peramalan. Oleh karena itu, setiap orang pada dasarnya memiliki ikrar agung seorang bodhisatwa. Namun, setelah muncul di dunia manusia, para murid memiliki sebab dan kondisi untuk datang kembali ke dunia. Pada zaman yang sama dengan Buddha, juga bertekad bergabung dengan Sangha. Meskipun mereka belum membangkitkan tekad agung, tetapi mereka yang dipengaruhi secara berkesinambungan di dalam perkumpulan Sangha. Mereka bertindak sebagai praktisi kendaraan kecil. Mereka terlihat seperti melatih diri untuk keuntungan diri sendiri. Sebenarnya mereka memiliki ikrar sebagai praktisi kendaraan besar dan kendaraan kecil. Tidak sedikit orang di dalam kumpulan Sangha yang telah mulai membangkitkan ikrar agung. Bukan hanya pada masa kehidupan sekarang ini, tapi untuk waktu yang lama di masa lampau. Mereka terus-menerus meresapinya dengan cara seperti ini dalam waktu yang lama. Membangkitkan tekad seperti ini dari kehidupan ke kehidupan. Hanya saja, jodoh bertemu dengan makhluk hidup di sekitarnya yang bersungguh-sungguh dan tekun belumlah matang. Dengan demikian, mereka masih bertindak sebagai praktisi kendaraan kecil. Di dalam perkumpulan Sangha, sebenarnya masuk ke dalam perkumpulan Sangha telah memiliki pahala dan kebajikan, karena kumpulan Sangha yang membuat Buddha Dharma berkembang. Adanya praktisi yang melatih diri, inilah yang disebut Buddhisme, sebuah kelompok Buddhis. Kelompok Buddhis yang rapi. Dalam kelompok Buddhis, latihan spiritual sangatlah berwibawa. Buddha membabarkan Dharma, semua orang mendengarkan. Sikap Sangha sangatlah teratur. Semua orang sangat mematuhi peraturan. Ini mengilhami keyakinan dalam hati orang-orang.
Oleh itu, kelompok sangga sangatlah penting. Maka, menunjukkan pahala kebajikan tak terhingga pada para makhluk, biarkan semua orang dapat melihat bahwa praktek sangga yang bermartabat, mereka membangkitkan ambisi spiritual setiap orang, sehingga mereka dapat membangkitkan tekad, memiliki keyakinan, dan menjunjung tinggi Buddha Dharma. Ini merupakan pahala kebajikan yang tak terhingga. Oleh karena itu, berdiam dengan tenang dalam ajaran Buddha dan terus mencari jalan tiada tara. Di perkumpulan sangga, setiap orang berpegang teguh pada Dharma Buddha. Perilaku monastik bermartabat, berdiam dengan tenang di perkumpulan sangga, membenamkan diri dalam Dharma, setiap hari terbenam dalam ajaran Buddha, mendengarkan dan mempraktekannya. Semuanya lengkap. Dapat mendengarkan, dapat membabarkan, dan dapat merealisasikan dalam tindakan. Ini adalah berdiam dengan tenang dalam ajaran Buddha, terus mencari jalan tiada tara. Setiap hari mendengarkan dan meresapi Dharma. Jalan tiada tara yaitu jalan pencerahan sempurna untuk mencapai kebudaan. Ke atas mencari jalan kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk, sehingga dapat menyempurnakan benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Menyempurnakan benih sebab dengan sendirinya. Selama Anda memiliki benih sebab, jasa dan kebajikan disempurnakan. Menjalin jodoh yang mendalam dengan para makhluk, sehingga kita tidak pernah terpisah dari jalinan jodoh dengan para makhluk, yaitu kita terus berada di tengah kerumunan orang, tidak terasing dari para makhluk, dan menciptakan berkah di kerumunan orang. Ini disebut menyempurnakan benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Inilah yang kita perlu, ke atas mencari jalan kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Dan lebih perlu berdiam dengan tenang dalam ajaran Buddha dan terus mencari jalan tiada tara. Jalan tiada tara ini adalah harus terus mencari, mendengar, membabarkan, mempraktikkan, semua dilakukan secara paralel. Baru bisa menyempurnakan benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Lihat naskah sutra. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan Rahula, engkau pada masa kehidupan mendatang akan mencapai kebudaan dengan nama Sapta Ratna Padma Wikrantagamin Tathagata, Arhat Samyak Sambuddha Widya Carana Sampana Sugata Lokawit Anuttara Purusadamya Sarata Sasta Dewa Manusyanang Buddha Bagawan. Sutra Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Setelah Sang Buddha menyelesaikan memberi peramalan kepada Ananda, bagian ini telah selesai disampaikan. Berikutnya adalah Rahula. Sang Buddha memanggil Rahula. Rahula, kamu juga akan mencapai kebudaan di masa depan. Karena Rahula di dalam kumpulan Sangga Sang Buddha, meskipun di usianya yang masih sangat muda, sudah mulai memasuki jalan kebenaran dan menjadi monastik. Meskipun lebih suka bersenang-senang, meskipun semua orang menyayanginya, telah dimanjakan di masa mudanya, tetapi Sang Buddha mendidiknya dengan tegas, ditambah dengan bimbingan Sariputra dan ajaran dari Modgal Yayana. Di dalam Sangga, Rahula adalah seseorang yang dilatih secara khusus. Oleh karena itu, dia di dalam pelatihannya mempraktekkan dengan tindakan nyata di jalan kebenaran, di jalan kebudaan, jalan pencerahan, mengikuti aturan dengan sangat baik dalam pelatihan dirinya. Jadi di masa depan akan menjadi Buddha dengan nama Sapta Ratna Padma Wikrantagamin. Ini adalah nama Rahula ketika mencapai kebudaan di masa depan. Sapta Ratna Padma Wikrantagamin, dengan praktik dari 7 faktor pencerahan sebagai benih sebab, makanya buah pencapaiannya memiliki keagungan daripada bunga mestika. Bunga merujuk pada praktik menakjubkan. Dari praktik sebagai benih sebab, memperoleh buah pencapaian,
Makanya dinamakan Sapta Ratna Padma Wikrantagamin, menapak di atas bunga dari 7 mestika. Menapak menggunakan kaki untuk berjalan di atas jalan. Sapta Ratna Padma Wikrantagamin merujuk pada dengan praktek dari 7 faktor pencerahan sebagai benih sebab. Sebenarnya, praktek dari 7 faktor pencerahan adalah salah satu bagian di dalam 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Arti menapak adalah berjalan menggunakan kaki. Menapak berarti berjalan dengan kaki sendiri. Ini seperti bagaimana ketika kita berjalan, kita bergerak maju. Untuk maju, kita harus bergerak ke depan, meletakkan satu kaki di depan kaki yang lain, dan kemudian kaki berikutnya di depan lagi, yaitu bergerak maju selangkah demi selangkah. Namun, apa yang ditapaki oleh Rahula akan menjadi bunga teratai di setiap langkah. Bunga teratai melambangkan keagungan dari buah. Bagaimana dengan bunga? Bunga mestika mewakili keagungan, terutama bunga mestika yang sangat murni. Keagungan dari bunga. Jadi, bunga mewakili pelatihan yang menakjubkan. Pelatihan yang luar biasa menakjubkan. Pelatihan diri bukan untuk pertunjukan. Pikiran tidak boleh meninggalkan jalan. Pelatihan diri yang bersungguh-sungguh seperti ini. Dari praktik sebagai benih sebab, memperoleh buah pencapaian. Apa benih sebabnya? Semua orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Kita memiliki sifat hakiki Tathagata, tetapi kita harus menerapkan ajaran ke dalam praktek nyata. Setiap orang memiliki sifat hakiki Tathagata. Namun, apabila tidak sungguh-sungguh menerapkan dalam tindakan nyata, apabila kita hanya mendengarkan Dharma, tetapi tidak mau mempraktekannya, maka selamanya kita akan berjalan di tempat dan tidak akan maju. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempraktekannya. Jadi, dengan mempraktekannya, lama-kelamaan kita akan mencapai tujuan kita. Kita dapat memperoleh buah pencapaian. Bibit perlu ditanamkan ke dalam tanah. Kita harus menghargai kondisi di sekitar kita, kondisi yang mendukung. Dengan kondisi di sekitar kita, buah akan muncul dengan sendirinya. Satu pohon megah berasal dari sebuah benih sebab. Benih sebab ini di dunia membutuhkan sinar matahari, air, dan udara. Hanya saat kondisi tersebut terpenuhi, kita baru bisa melihat pohon ini. Ketika pohon ini tumbuh besar, pohon itu akan berbunga dan menghasilkan buah. Hal yang sama, Dharma yang didengarkan juga harus dipraktikkan dalam tindakan nyata. Mempraktikkan Dharma sangatlah penting. Jadi, menapak berarti mempraktikannya. Sama seperti orang yang sedang berjalan dengan kedua kakinya, berjalan di atas jalan bodi. Jadi, Sapta Ratna Padma Wikrantagamin menapak di atas bunga dari 7 mestika. Bunga dari 7 mestika adalah 7 faktor pencerahan yang terdapat di antara 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Juga disebut 7 faktor pencerahan, Sapta Bodhyanga. Demikianlah dipraktekkan. Praktik, kita melakukan pelatihan diri. Dalam pelatihan Dharma harus diawali dengan tindakan nyata. Saat kita melatih Dharma, Dharma yang sangat dasar, ada Dharma 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Ada ke-37 ini, tetapi dari ke-37 ini kita pilih satu di antaranya. Maka menjadi 7 faktor pencerahan. Sebenarnya harus menyempurnakan ke semua 37 faktor menuju pencerahan. Di sini hanya sebagai sebuah deskripsi. Sebenarnya adalah 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Keseluruhannya sudah sempurna. Apakah 37 faktor pendukung menuju pencerahan ini? Hari ini kita akan mengulang sekali lagi. Pertama, kita harus mengawalinya dengan 7 faktor pencerahan, yaitu bunga dari 7 mestika, yakni dimulai dengan 7 faktor pencerahan.
7 faktor pencerahan Sapta Bodhyanga, praktik sebagai benih sebab. 1. Faktor penilikan Dharma Prawicaya Sambodhyanga, menilik kebenaran dan kepalsuan dari segala ajaran. 2. Faktor semangat Wirya Sambodhyanga, melatih segala metode ajaran tanpa henti atau bercabang-cabang. 3. Faktor sukacita Priti Sambodhyanga, tercerahkan akan dharma benar dan memperoleh perasaan sukacita. 4. Faktor pengikisan Prasrabdi Sambodhyanga, menghapus segala pandangan keliru dan noda batin. 5. Faktor pelepasan Upeksa Sambodhyanga, melepaskan segala pandangan keliru dan kondisi kemelekatan pada pikiran. 6. Faktor konsentrasi Samadhi Sambodhyanga, batin berdiam pada satu objek dan tidak berpencar-pencar. 7. Faktor perhatian Smriti Sambodhyanga, merenungkan metode ajaran yang dipraktikkan. 7 faktor pencerahan. Yang pertama adalah faktor penilikan Dharma Prawicaya Sambodhyanga, mengerti bagaimana menilik kebenaran dan kepalsuan dari segala ajaran. Karena Dharma ketika Sang Buddha masih di dunia, kondisi lingkungan pelatihan diri sangat kompleks. 90 lebih jenis aliran non-Buddhis. Mereka sedang melatih Dharma. Di antara murid Sang Buddha, juga banyak yang dari aliran non-Buddhis. Setelah mendengarkan ajaran Sang Buddha dengan begini, mereka melepaskan praktek yang telah mereka praktikkan di masa lalu dan bergabung dengan kumpulan Sangga Buddha. Sama seperti 3 Kasyapa. Hanya 3 Kasyapa ini, 3 bersaudara memiliki 1000 murid. Ketiganya sedang melatih pertapaan api. Ini sama sekali berbeda dengan praktek agama Buddha. Tapi 3 bersaudara ini memiliki jalinan jodoh. Buddha menyadarkan dan menyelamatkan mereka. Mereka memilih ini adalah dharma paling akhir yang sebenarnya. Maka mereka kemudian meninggalkan praktik pertapaan api yang dulunya mereka latih dan memasuki perkumpulan sangga. Oleh karena itu, ini dinamakan faktor penilikan Dharma Prawicaya Sambodhyanga. Artinya harus mengerti untuk memilih, menilik kebenaran dan kepalsuan dari segala ajaran. Apa itu Dharma sejati? Paramartha Dharma. Apa itu penyimpangan, kepalsuan, ajaran yang tidak benar? Kita harus mengerti untuk memilih. Kedua adalah faktor semangat, Wirya Sambodhyanga. Karena kita telah melatih diri, melatih segala metode ajaran, itu adalah tanpa henti atau bercabang-cabang. Harus berkonsentrasi. Di antara ini harus tiada pikiran bercabang-cabang. Ketiga adalah faktor sukacita, Priti Sambodhyanga. Berendam dalam aliran air Dharma, kita mampu tercerahkan akan Dharma benar. Lepaskan semua pengetahuan dan pandangan yang salah di masa lampau, sekarang masuk ke dalam ajaran dari jalan yang benar. Ketika pikiran kita beresonansi dengan Dharma, dengan demikian menyadari akan prinsip-prinsip Dharma, maka memperoleh perasaan sukacita yang dinamakan faktor sukacita, Priti Sambodhyanga. Mendapatkan Dharma ini sangat sukacita. Ini adalah jalan yang bisa kita lalui sampai akhir, adalah Dharma sejati. Keempat adalah faktor pengikisan, Prasrabdi Sambodhyanga, yang adalah menghapus segala pandangan keliru dan noda batin. Kehidupan sehari-hari sangat-sangat banyak kerisauan dan pandangan yang berbeda, terutama pada masa Sang Buddha. Ajaran seperti itu, ajaran sesat sangat banyak. Cara pelatihan diri yang tidak benar mendatangkan sangat banyak kerisauan. Selain itu, sangat banyak orang di dalam kehidupannya juga terus-menerus dalam kerisauan dan penderitaan. Terus-menerus tidak dapat melepas, berhubung sudah melatih diri, maka harus melepas segalanya. Memutus segala permasalahan antar sesama.
Ajaran yang egois dan menyimpang harus segera dihilangkan. Ajaran yang menyimpang dan sesat lebih harus segera diputus. Tidak peduli apakah itu kerisauan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pelatihan diri. Pengetahuan sesat dan pandangan yang menyimpang dari pelatihan diri di masa lalu, semuanya harus diputus. Kelima adalah faktor pelepasan, upeksa sambodhyanga, yaitu harus melepaskan segala pandangan keliru dan kondisi kemelekatan pada pikiran. Kasih dan sayang di masa lalu, ikatan nafsu, benci, asmara, dendam, dan lain-lain, segalanya di masa lalu harus sepenuhnya dilepaskan. Tidak melekat pada pandangan dan pemahaman di masa lalu. Tabiat buruk semuanya dibuang. Keenam adalah faktor konsentrasi, samadhi sambodhyanga. Batin berdiam pada satu objek dan tidak berpencar-pencar. Ketujuh, faktor perhatian, smriti sambodhyanga, yang adalah merenungkan metode ajaran yang dipraktikkan. Harus sangat fokus, batin harus konsentrasi, harus fokus, batin harus fokus. 7 faktor pencerahan tentu saja masih ada. Jalan mulia beruas 8, Arya Stanga Marga. Jalan mulia beruas 8, Arya Stanga Marga terdiri dari 1 pandangan benar, samyak disti, pikiran benar, samyak samkalpa, ucapan benar, samyak wach, perbuatan benar, samyak karmanta, penghidupan benar, samyak ajiwa, daya upaya benar, samyak wiyayama, perhatian benar, samyak seperti konsentrasi benar, samyak samadhi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, cara pandang kita harus benar. Perenungan dan pikiran kita tidak boleh menyimpang. Saat bicara, ucapan atau kata-kata kita harus benar. Dan tindakan kita harus benar-benar berbuat benar. Harus bertutur kata yang benar. Melakukan tindakan yang dapat menguntungkan orang banyak. Penghidupan benar. Samyak ajiwa berarti saat hidup hendaknya tidak memilih jalan yang tidak patut dijalani, melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga membuat hidup kita tercemar. Kita seharusnya melindungi kehidupan kita, karena tubuh yang kita miliki ini, tubuh adalah sarana pelatihan diri. Kita melakukan pelatihan diri dengan menggunakan tubuh ini, mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini semua mengandalkan tindakan dari tubuh kita. Tindakan benar disebut perbuatan benar, samyak karmanta. Daya upaya benar, samyak wiyayama. Masih harus perhatian benar, samyak smriti. Masih harus konsentrasi benar, samyak samadhi. Inilah yang disebut jalan mulia beruas 8. Arya Stanga Marga. Berikutnya adalah 4 landasan perenungan. Smritu Pastana. Ada 3, 4, 2, 5, 1, 7, 8. Kita sudah selesai membahas 7, 8 terlebih dahulu. Sekarang kita kembali membahas 3, 4. Yang pertama adalah 4. Yang keempat adalah 4 landasan perenungan. Smritu Pastana. 4 landasan perenungan terdiri dari 37 faktor menuju pencerahan, Bodhi Paksika Dharma. 4 landasan perenungan terdiri dari 1. Perenungan bahwa tubuh ini tidak bersih, kaya smriti upastanana. Yang kedua, perenungan bahwa perasaan membawa derita, wedana smriti upastanana. Yang ketiga, perenungan bahwa pikiran tidak kekal, citta smriti upastanana. Dan yang keempat adalah perenungan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti, dharma smriti upastanana. 4 landasan perenungan. Yang pertama adalah perenungan bahwa tubuh ini tidak bersih. Kita harus senantiasa, batin kita jangan meninggalkan tubuh fisik kita. Kadangkala kelakuan kita secara tidak sadar telah menyimpang.
Kita jangan membiarkan batin kita meninggalkan tubuh fisik kita. Namun harus senantiasa paham bahwa setelah memperoleh tubuh ini, sangat mudah bagi kita untuk menciptakan karma. Tubuh kita ini demi kesenangan akan menciptakan banyak karma. Seharusnya kita perhatikan bahwa tubuh kita tidak bersih. Batin kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Jika batin tidak menjaga tubuh kita dengan baik, sebersih niat menyimpang akan membuat kita menciptakan banyak karma. Kita harus merenungkan dengan baik-baik. Tubuh kita sedemikian kotor. Mengapa demi kesenangan kita menjadi tamak? Seumur hidup itu tidaklah lama. Lahir, tua, sakit, dan mati. Untuk apalah kita terlalu perhitungan dalam kehidupan ini? Kita seharusnya memanfaatkan dengan baik tubuh kita yang masih sehat dan memiliki fungsi yang sehat. Kita seharusnya menggunakan tubuh kita dengan sungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Bersumbangsi karena tubuh kita bersumbangsi, berjalannya waktu, dan tubuh kita mengikuti hukum alam juga akan berlalu. Dengan sendirinya, jiwa kebijaksanaan akan bertambah. Ini adalah niat pikiran bergabung. Batin kita dan tubuh kita harus selalu digabungkan, agar tubuh kita dapat mempraktekkan pahala kebajikan yang tidak terkira. Melakukannya dengan tubuh kita, mempraktekkan pahala kebajikan yang tak terkira. Memberi manfaat kepada orang banyak adalah pahala kebajikan yang tidak terkira. Bersungguh-sungguh melatih diri, dapat membangun kepercayaan dari orang banyak. Ini juga karena tubuh kita dengan 4 sikap bermartabat dapat memberi inspirasi bagi orang lain untuk membangkitkan tekad pembinaan diri. Oleh karena itu, niat pikiran dan tubuh kita jangan terpisah. Kedua, perenungan bahwa perasaan membawa derita, yaitu pengalaman kita, perasaan kita di dunia ini, lingkungan apa yang cocok dengan kita, yang kita sukai. Sebenarnya, kita hanya melewati hari-hari kita seperti ini. Sedemikian sederhananya pembinaan diri. Hidup penuh dengan penderitaan. Ini adalah hukum alam. Apakah segala yang kita rasakan selalu menyenangkan? Tidak. Datang ke dunia ini kalau kita hanya peduli tentang kesenangan, maka kehidupan kita akan sia-sia atau bahkan mengakumulasi karma buruk. Jadi kita harus selalu waspada. Dari mana datangnya perasaan? Jadi dalam perenungan akan perasaan kita harus bersungguh hati untuk menjaga pikiran ini. Dalam perasaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar, dan membantu para makhluk karena iba? Apakah ini yang kita rasakan? Atau apakah kita merasakan sukacita karena memperoleh apa yang kita perjuangkan? Inilah yang harus kita rasakan dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah perenungan bahwa pikiran tidak kekal. Kita harus menjaga batin dengan baik, dan batin kita harus menjaga tubuh. Batin kita harus menjaga pikiran tubuh kita, dan harus menjaga dengan baik perenungan akan perasaan kita. Kita benar-benar harus selalu merenungkan setiap pikiran kita. Apa yang harus selalu kita renungkan? Setiap renungan kita harus ada pada Dharma. Jadi, perenungan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang tubuh dan pikiran kita rasakan adalah bagian dari pelatihan diri kita. Ini dinamakan 4 landasan perenungan. 4 yang kedua adalah 4 usaha benar. Catuari Samyak Prahanani. 1. Segera menghentikan pikiran buruk yang telah timbul. Utpananang akusala prahanang. Mencegah munculnya pikiran buruk yang belum timbul. Utpananang kusala mulanang samraksanang. Yang ketiga, segera menumbuhkan niat baik yang belum timbul. Anutpananang samutpada. 4. Mengembangkan niat baik yang sudah timbul. Anutpananang punar utpada. 4 usaha benar. Catuari Samyak Prahanani. Pertama adalah segera menghentikan pikiran buruk yang telah timbul. Pikiran buruk yang telah timbul
telah timbul, oh jangan, yang telah sempat dilakukan sebelumnya, sekarang kita sudah mengerti. Bilang putus harus benar-benar langsung memutusnya, jangan pelan-pelan memutusnya. Sudah tahu rumput liar, untuk membasmi rumput harus sekalian mencabut akarnya, bukan hanya mencabut ujung rumput saja, masih menyisakan benih rumput di dalam tanah. Hal yang sama juga masih bisa tumbuh lagi. Jadi ingin memutusnya harus sampai ke akar-akarnya. Ada orang yang bilang, tabiat kamu sangat buruk sekali. Harus segera merubah tabiat yang buruk ini. Baiklah, saya sudah tahu. Saya akan pelan-pelan merubah. Jangan dengan cara pelan-pelan berubah. Tahu salah, saya harus segera perbaiki. Tahu tidak baik minum arak, baik saya akan berhenti. Langsung menghentikannya seketika itu juga. Jangan merokok. Baik, saya akan langsung berhenti. Bukan pelan-pelan. Pelan-pelan sama juga tidak mampu. Sangat cepat. Kehidupan sangatlah singkat. Kapan yang dimaksud pelan-pelan? Pelan-pelan berarti tabiat jelek masih ada. Jadi kita harus tahu hal yang salah. Kita harus segera memutusnya. Segera menghentikan pikiran buruk yang telah timbul. Karena sudah timbul, juga sudah ada keburukan demikian. Kita sudah sadar harus segera menghentikannya. Menghentikannya sampai benar-benar bersih. Yang kedua, mencegah munculnya pikiran buruk yang belum timbul. Kita harus selalu menegakkan sila-sila, mencegah yang salah dan menghentikan kejahatan. Kejahatan belum muncul, kita harus senantiasa mencegahnya. Maka itu, mencegah munculnya pikiran buruk yang belum timbul harus sangat hati-hati. Yang ketiga, segera menumbuhkan niat baik yang belum timbul. Orang lain sedang berbuat kebajikan, mengapa saya tidak? Kejahatan saya telah dihilangkan. Sekarang saya bertekad ingin melakukan kebajikan. Harus segera. Sehingga segera menumbuhkan niat baik yang belum timbul. Mengembangkan niat baik yang sudah timbul. Selama kebajikan telah muncul, kita harus lebih membinanya. Lebih tekun dan kerja keras lagi. Ini adalah kedua. 4. Yang ketiga adalah 4 landasan kekuatan batin. Catwara Radipada. 1. Kekuatan dari keinginan. Canda Radipada. Mendambakan dharma yang dipraktikkan dapat sesuai keinginan dan terpuaskan. 2. Kekuatan dari ketekunan. Wirya Radipada. Dharma yang dipraktikkan dapat sesuai keinginan dan terpuaskan. 3. Kekuatan dari pikiran. Citta Radipada. Dharma yang dipraktikkan dapat sesuai keinginan dan terpuaskan. 4. Kekuatan dari perenungan. Mimamsa Radipada. Merenungkan dharma yang dipraktikkan agar sesuai keinginan dan terpuaskan. 4 landasan kekuatan batin. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan dari keinginan, yaitu mendambakan dharma yang dipraktikkan dapat sesuai keinginan dan terpuaskan. Kita semua harus memiliki arah ini. Kita bersukacita dan mengagumi dharma. Dharma dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Oleh sebab itu, kita harus membangkitkan tekad ini, berharap dharma dapat meresap ke dalam batin, sempurna sesuai keinginan. Dharma tidak boleh bocor keluar. Yang kedua adalah harus kekuatan dan ketekunan. Ini seperti kedua kaki kita. Kita harus segera mempraktikkan dharma dalam tindakan nyata. Dengan mempraktikkan sebab baru bisa membuahkan hasil. Maka itu kita harus sangat tekun. Kekuatan dan ketekunan, dharma yang dipraktikkan dapat sesuai keinginan dan terpuaskan. Inilah yang harus kita lakukan. Ketiga adalah kekuatan dari pikiran. Dengan ini, dharma yang dipraktikkan dapat sesuai dengan keinginan dan terpuaskan. Kita semua harus mempraktikkan dalam setiap pikiran kita. Kita tidak boleh membiarkan sebersit pikiran menyimpang atau keinginan kita untuk berlatih akan berakhir sebelum waktunya. Maka setiap pikiran kita harus selalu dalam pelatihan diri kita.
maka dapat sesuai keinginan dan terpuaskan. Setiap pikiran kita harus sesuai dengan dharma. Keempat adalah kekuatan dari perenungan. Di dalam pikiran kita harus selalu dalam kondisi samadhi. Saat ini kita melatih pemikiran. Ini adalah samadhi. Kekuatan dari samadhi kita harus dengan sungguh hati merenungkan dharma yang dipraktikkan agar sesuai keinginan dan terpuaskan. Ini adalah ketiga empat. Inilah yang kita kenal dengan 3-4-2-5. 5 akar dan 5 kekuatan. 5 akar pancendriyani. 1 akar keyakinan, srada indriya, memiliki keyakinan pada 3 mestika dan 4 kebenaran mulia. 2 akar semangat atau ketekunan, wirya indriya, dengan gagah berani mempraktikkan dharma bajik. 3 akar perhatian, smriti indriya, mengingat dharma benar. 4 akar konsentrasi, samadhi indriya, menghentikan pikiran pada satu objek tanpa berpencar-pencar. 5 akar kebijaksanaan, prajna indriya, merenungkan kebenaran sejati. 5 dharma ini merupakan pangkal yang dapat melahirkan segala dharma baik. 5 akar. Yang pertama, akar keyakinan adalah memiliki keyakinan pada 3 mestika dan 4 kebenaran mulia. Kita semua mesti yakin. Ajaran Sang Buddha, awal pertama mulainya adalah 4 kebenaran mulia. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah menginspirasi akar keyakinan kita. Kita harus memahami alam manusia penuh penderitaan. Kita harus lebih mengingatkan diri, segala sesuatu adalah berasal dari akumulasi sebab penderitaan. Kita harus baik-baik memutuskan akumulasi dari sebab penderitaan yang membawa kerisauan. Oleh karena itu, kita harus melatih diri di jalan kebenaran. Semua ajaran dimulai dari akar keyakinan. Oleh karena itu, Dharma Buddha adalah Buddha, Dharma, Sangha. 3 permata berada di dunia. Dengan sendirinya, prinsip kebenaran juga berada di alam manusia, dan kita harus meyakininya. Yang kedua adalah akar semangat dan ketekunan. Adalah harus dengan gagah berani mempraktikkan dharma bajik. Yang ketiga adalah akar perhatian, adalah harus senantiasa tidak lupa mengingat dharma benar. Jangan setelah mendengar dan melupakannya, lihatlah Ananda. Sang Buddha sekali memberi petunjuk, Buddha Dharma Gahana Byudgata Raja masa lalu, beliau sebentar saja bisa mengingat kembali masa lalu, masa yang telah berlalu sangat lama. Di tempat pelatihan para Buddha yang tak terhingga. Oleh karena itu, apa yang diingat adalah sangat penting. Yang keempat adalah akar konsentrasi. Menghentikan pikiran pada satu objek tanpa berpencar-pencar. Batin kita haruslah demikian, seperti kera dan kuda liar. Seperti demikian terus meloncat dan berlari. Batin kita haruslah berada pada kondisi tenang. Harus samadhi dan bertumpu pada satu kondisi. Orang berada di tempat apa, maka batin juga harus berada di tempat tersebut. Tubuh dan batin kita harus berada di satu kondisi yang sama. Jangan sampai terpecah dan bercabang-cabang. Yang kelima adalah akar kebijaksanaan. Merenungkan kebenaran sejati. Ini yang disebut dengan 5 akar. 5 dharma ini merupakan pangkal yang dapat melahirkan dharma baik. Fundamental ini maka disebut akar. 5 akar dapat melahirkan segala dharma baik. 5 akar yang teguh dan kukuh dapat menghasilkan kekuatan. Ini dinamakan 5 kekuatan, panca balani, terdiri dari kekuatan keyakinan, srada bala, kekuatan semangat atau ketekunan, wirya bala, kekuatan perhatian, smriti bala, kekuatan konsentrasi, samadhi bala, dan kekuatan kebijaksanaan, prajna bala. Akar keyakinan, akar semangat atau ketekunan, akar perhatian, akar konsentrasi, dan akar kebijaksanaan.
5 dharma ini adalah pangkal untuk melahirkan jalan suci. Makanya dinamakan 5 akar. Mempelajari ajaran Buddha. 37 faktor pendukung menuju pencerahan adalah pondasi kita, yaitu 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, 5 akar, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, jalan mulia beruas 8, semua ini digabung menjadi 37 faktor. Ini bekal yang penting untuk mempraktikkan jalan bekal kita dalam membina diri, yaitu dimulai dari 37 praktek ini. Membuat kita bisa giat bersemangat menuju depan, menuju jalan pencerahan Buddha. Arah tidak akan menyimpang, membuat kita dalam setiap niat pikiran. Kekuatan praktek dari tubuh dan batin kita bersama-sama di atas jalan Bodhi. Ini adalah Buddha yang akan memberikan peramalan pada Rahula. Dia kemudian hari mencapai kebudaan bernama Saptaratna Padmavikrantagamin, menapak di atas Buddha dari 7 mestika. Saptaratna Padmavikrantagamin ada di 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan sebenarnya telah mencakup 37 faktor pendukung menuju pencerahan, yang artinya adalah praktik pembinaan sangat mendasar, jalan pelatihan yang mendasar. Demikian dilalui, ini disebut Saptaratna Padmavikrantagamin. Selangkah demi selangkah seperti kaki menginjak teratai, 37 faktor pendukung menuju pencerahan adalah 37 teratai ini. Tetapi di sini dikatakan Saptaratna Padmavikrantagamin adalah mencakup 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Keagungan ini, jalan yang dilalui selangkah demi selangkah berada di atas teratai, masih ada pencapaian kebudaan kemudiannya, juga harus mencukupi 10 gelar. Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Widyacarana Sampana, Sugata, Lokawit, Anuttara, Purusadamya Sarata, Sastadewa Manusyanang, Buddha Bagawan. Di masa mendatang Rahula juga sama akan mencapai kebudaan, juga mencukupi 10 gelar. 10 gelar ini Tathagata, artinya sesuai ajaran Tathagata datang ke dunia. Arhat, melatih diri sehingga layak menerima persembahan dari para makhluk karena kebajikan. Maka Samyak Sambuddha, pencerahan Buddha adalah memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Tiada hal yang tidak diketahui. Inilah pencerahan dari Buddha. Widyacarana Sampana. Segalanya sangat jelas sekali, datang dan pergi dengan leluasa. Segala sesuatu di dunia tidak ada hal yang tidak dipahami. Anuttara, paling tinggi dan tiada tara. Para makhluk sangat keras seperti Lokawit menjinakkan segala makhluk, bahkan Purusadamya Sarata, bukan hanya guru pembimbing di dunia, juga guru alam dewa dan manusia. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Ini adalah Buddha. Buddha adalah yang dihormati di dunia. Ini adalah mencukupi 10 gelar, sehingga kita belajar ajaran Buddha hendaknya demikian, harus dari Dharma yang paling mendasar. Pada keseharian kita, setiap saat tidak terpisah dari kehidupan kita. 342517 Bila kita bisa demikian satu persatu, batin kita tidak terlepas dari jalan, batin tidak terpisah dari tubuh, batin, pikiran bersatu. Menuruti jalan ini dan mempraktikkan secara nyata, ini akan sangat sempurna. Dari praktik sebagai benih sebab menghimpun buah pencapaian, dapat menyempurnakan benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Demikian melaluinya, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.